akhirnya apa yang sedang kami sembunyikan akhirnya kami buka ya terkait dengan program-program untuk teman-teman milenial dan Gen Z ini. Dan jangan galau lagi, saya tetap akan memperhatikan teman-teman Gen Z dan milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Yani. Kali ini saya ditemani oleh calon Bupati Lombok Timur nomor urut 2, Haji Hairul Warisin atau yang lebih akrab dipanggil Haji Iron. Beliau kali ini mencalonkan diri sebagai Bupati Lombok Timur didampingi Haji Muhammad Edwin Hadiwijaya atau yang disebut pasangannya Iron Edwin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan bincang-bincang santai aja masalah politik Lombok Timur. Kita lebih spesifik, Pak Haji, untuk membahas masalah milenial dan Gen Z. Perlu kita ketahui beberapa waktu lalu KPU Lombok Timur merilis DPT berdasarkan segmen generasi. Dan hasilnya hampir 1 juta DPT kita di Lombok Timur, 50% didominasi oleh pemilih milenial dan Gen Z. Untuk itu kita langsung saja ke Pak Haji Hairul Warisin atau Haji Iron terkait dengan pandangan beliau dan visi misi atau program-program yang dihadiahkan, yang dihadiahkan untuk milenial dan Gen Z. Seperti apa sih pandangan Iron Edwin terhadap milenial dan Gen Z dan program-programnya? Ya, baik. Terima kasih Pak Yani atas atensinya, perhatiannya terhadap kaum milenial. Dan seperti apa yang kita ketahui bahwa kaum milenial ini adalah termasuk orang-orang penting, ya, karena kedepannya mereka adalah penerus daripada bangsa kita ini, terutama di daerah Kabupaten Lombok Timur ini. Nah, sehingga kita tidak boleh abai ya, tidak boleh lupa ya dengan yang namanya teman-teman milenial ini. Nah, oleh karena itulah saya insya Allah apabila terpilih menjadi bupati, diberikan mandat oleh masyarakat Lombok Timur dan teman-teman milenial, maka tentu yang akan menjadi perhatian saya adalah yang pertama, bagaimana kita melakukan pemberdayaan terhadap teman-teman milenial dan Gen Z. Ya, dan Gen Z ini ya. Yang pertama adalah kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan kepada mereka terkait dengan pelatihan bisnis muda. Karena sekarang kita lihat bahwa dengan majunya teknologi, era digital ini tidak menutup kemungkinan bahwa yang namanya teman-teman milenial Gen Z ini adalah mereka yang sangat berperan penting di situ untuk melakukan bisnis-bisnis tertentu, ya. Tetapi ini kan tidak ada perhatian sementara dari pihak pemerintah. Kalau tidak ada perhatian khusus, perhatian khusus kepada mereka. Nah, sehingga bagaimanapun perlu diadakan pelatihan untuk hal yang seperti itu ya ke depannya. Ya. Jadi menciptakan pembisnis muda ini ya tidak gampang, ya. Tetapi harus betul-betul serius, ya, betul-betul serius. Nah, kemudian yang kedua adalah kita akan menyediakan fasilitas-fasilitas ya terkait dengan apa yang disukai oleh teman-teman muda ini. Nah, untuk apa? Untuk menunjukkan idealisme mereka terhadap kreasi-kreasi yang bisa mereka lakukan. Ya, yang nanti ada speedboat misalnya di situ ya, kemudian ada sepeda BMX ya, kemudian ada yang bersifat kreator begitu ya, kreasi sentral kreator ya, akan dibuatkan sentral kreator ya. Nah, sehingga mereka di situ punya kegiatan yang mereka positif. Yang positif di situ. Nah, kemudian ada game-games ya, yang sekarang ini kita sering dengar Mobile Legend dan sebagainya. Ada PUBG. Iya, itu adalah hal yang positif sebenarnya. Kenapa? Karena di negara-negara maju sekarang Mobile Legend ini justru menjadi hal yang sangat-sangat diperhatikan. Bahkan ada kursus-kursus tertentu. Ada kursus-kursusnya di luar negeri. Di luar negeri itu. Nah, sehingga ini akan kita coba di Lombok Timur ini seperti apa memberdayakan teman-teman kaum milenial Gen Z ini agar mereka lebih positif di dalam berkreasi, lebih positif di dalam kegiatan-kegiatan mereka setiap hari itu. Jadi maka itu penting kita harus perhatikan. Terkait dengan pebisnis muda ini, Pak Haji, tadi Pak Haji mengatakan menciptakan pebisnis muda.
dan handal di bidang marketing digital. Nah, tapi yang jadi pertanyaan sekarang, strategi Iron Edwin untuk menciptakan pebisnis muda itu seperti apa? Artinya apakah di fasilitasi tempat atau pendanaan atau gimana modelnya nanti? Ya, kita lihat nanti. Jadi kita kan nanti awalnya adalah menginventarisir ya, mengorganisir teman-teman kaum milenial ini dan Gen Z ya. Jadi mereka nanti ada kelompok tertentu di situ, supaya mereka nyaman dengan kelompoknya ya. Nah, kemudian nanti kita akan berikan pelatihan terhadap hal-hal yang apa yang mereka sukai di dalam melakukan bisnis misalnya. Yang sekarang ini kan bisnis digital ini luar biasa ini. Betul. Nah, itu yang kita adakan pelatihan kepada mereka. Ya. Konten kreator Dan sebagainya. Tentu terkait dengan permodalan kita bantu. Ya, kita bantu sesuai dengan kemampuan daerah ya. Nah, sehingga mereka menjadi positif. Mereka menjadi positif. Tidak boleh kita curiga dan tidak boleh kita memberikan stempel yang kurang baik kepada teman-teman kaum milenial dan Gen Z ini. Justru kalau menurut saya mereka ini adalah penerus. Mereka adalah sebenarnya orang-orang yang menunggu kehadiran dari pemerintah untuk dilakukan pembinaan. Menarik juga tadi Pak Haji terkait dengan pebisnis muda ini dibarengi dengan pelatihan digital marketing. Ini menurut saya kabar gembira untuk milenial dan Gen Z. Pemda akan memfasilitasi anak muda untuk berbisnis dan juga diadakan pelatihan marketing digital. Tapi pelatihan marketing digitalnya ini sekalikah atau berkesinambungan atau gimana nanti karena saya rasa tidak cukup sekali nanti dari Pemda. Apakah ada program khusus? Iya, jadi nanti kita akan buatkan program khusus ya, dan ini bisa kita lewat Kominfo sebagai leading sektor di situ, bisa juga lewat BLK ya. Nanti kita lihat. Yang penting kita nanti fasilitas kita siapkan ya. Mudah-mudahan insya Allah kita akan berikan satu ruangan khusus, satu tempat khusus ya, untuk tempat mereka nanti kaum milenial ini berkreasi, berdiskusi ya, bertemu dengan teman-teman sebayanya di situ untuk membahas hal-hal yang bagaimana Lombok Timur lebih baik mereka akan bawa juga di situ. Berpartisipasilah untuk membangun Lombok Timur ini, terutama dari hal-hal yang bersifat olahraga misalnya di situ. Jadi olahraga ini adalah hal yang dilakukan oleh teman-teman kaum milenial muda ini kan. Makanya zaman saya dulu kan ada namanya Porkap segala macam. Nah, jadi dari sisi olahraga kita akan terus lakukan yang namanya pertandingan, perlombaan di situ ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan kaum milenial dan Gen Z itu. Berarti intinya nanti akan dibuat sentral digital gitu ya? Ya. Sentral digital untuk anak muda, Gen Z dan milenial berkreasi di situ. Dan dibarengi dengan pelatihan-pelatihan. Keren juga ini. Iya. Nanti di lokasi itu kan dia bisa bahas apa saja di situ. Iya, betul. Bisa bahas apa saja dia. Dan itu dianggarkan oleh Pemda. Ya, ini pasti. Ini kabar baik untuk milenial dan Gen Z di era kita sekarang, di era digital. Sekarang belanja dan jualan serba online, tapi sayang milenial dan Gen Z kita tidak punya usaha, dan itu akan diberikan modal dan fasilitas oleh Pemda nanti. Dan cara jualannya juga akan diajar oleh Pemda. Ya, ada pelatihan berkesinambungan Pak Haji ya. Dan sentral kreator juga akan dibuatkan oleh Pemda. Ini menurut saya kabar sangat menarik untuk milenial dan Gen Z. Ini kabar baik karena selama ini Pak Haji dari 50% lebih pemilih untuk milenial dan Gen Z itu seolah mereka galau Pak Haji. Apa yang 5 calon ini bisa berikan untuk anak muda? Dan sekarang saya rasa sudah sedikit terjawab untuk milenial dan Gen Z. Inilah program Iron Edwin untuk anak muda. Dan juga tadi yang menarik menurut saya Pak Haji, sekarang ini game ini dianggap aib oleh orang tua. Artinya tidak sedikit orang tua yang menganggap gamer ini atau anak-anaknya yang main game ini dianggap aib. Itu dikatakan kerjaan sia-sia. Tapi sementara tadi Pak Haji mengatakan di luar negeri banyak kok kursus-kursus game. Artinya ini bisa jadi peluang bisnis juga, peluang penghasilan juga untuk anak muda. Betul. Berarti itu yang ingin diarahkan oleh pasangan Iron Edwin, bahwa game ini jangan pandang sebelah mata, jangan pandang sebagai aib.
itu maksudnya, bukan begitu maksudnya, ya, Pak Haji? jadi begini, ya, teknologi ini kan harus diikuti semua, ya. Nggak bisa kita melihat dari sisi negatifnya. Nah, tetapi sebagai anak-anak milenial, Gen Z juga harus paham ya, bahwa kita ini kan hidup bermasyarakat. Jadi pada saat misalnya orang tua membutuhkan kita, membantu mereka bekerja, mereka harus bekerja. Pada saat orang tua mengajak mereka untuk melakukan ibadah-ibadah, ya katakan sholat lah misalnya, ya tinggalkan apa-apa itu dulu, lakukan kewajiban-kewajiban. Nah, sehingga nanti orang tua juga nanti akan memahami. Artinya orang tua minta dia dibantu bekerja, teman-teman bantu bekerja. Begitu ada waktu sholat, kita lakukan sholat. Senang orang tua kita. Dan memberitahukan kepada orang tua bahwa ini loh dia positifnya apa-apa ini. Lebih-lebih berprestasi. Apalagi nanti dia bisa jualan lewat online. Ya, itu tidak sedikit saya lihat teman-teman saya di Jakarta. Anaknya teman-teman saya. Ada namanya Pak Bastian dulu. Dia punya anak ya. Di Jakarta dia kuliah itu. Nggak pakai biaya orang tua dia berdirinya itu. Mandiri ya? Mandiri. Dari digital. Dari digital dia. Dan dia betul-betul kreatif. Ya. Barang-barang yang ada di Jakarta, yang teman-temannya di Manado, teman-teman seusia dia, yang dia butuh, misalnya, kemudian itu dia jualan lewat apa? Lewat media online ini, mereka bisa bayar sekolah sendiri. Dan itu menurut saya lapangan kerjaan itu. Nah, itulah yang saya maksud. Bahwa membuka lapangan pekerjaan itu kan bisa lewat media yang kita miliki, yang kita sebut dengan HP ini, ya. Artinya lapangan pekerjaan tidak harus berbentuk fisik, ya? Oh, enggak mesti. Ya, jadi barang-barang ini kan orang-orang punya. Betul. Orang punya. Karena kita memang memiliki keahlian tekun di dalam digital marketing. Ya, di dalam bidang marketing ini ya, yang digital. Mereka bisa membantu orang jualan dan mereka dapat untung langsung di situ. Jadi ini yang kita harapkan sebenarnya. Nah, sehingga kita berharap juga orang-orang tua yang ada di Lombok Timur ini tetap harus mengawasi juga sih putra-putri kita ya, lebih-lebih mereka kaum namanya saja milenial, pasti masih kuliah, masih sekolah dan seterusnya. Kemudian diajak juga mereka untuk tetap bagaimana ibadah dan sebagainya. Kemudian dikontrol apa pekerjaan mereka di situ, di digital. Tapi kalau digital marketing ini dilakukan, itu kan artinya mereka sudah mampu melakukan hal-hal yang sangat positif untuk dirinya ke depan itu. Tidak jarang orang kaya, anak-anak muda kaya itu ya. Itu ada, saya dengar kemarin, dan saya sudah ketemu sama yang bersangkutan di Mataram ya, di Universitas Santika. Ada anak dari Gres itu, tinggal di Mataram ya, tinggal di Mataram. Saya tanya, itu karena keahliannya di bidang ini, marketing digital itu. Dia jadi kaya raya di situ. Nah, kita berharap sekarang teman-teman milenial ini melakukan hal yang sama. Tapi sayangnya cukup jarang teman-teman milenial ini yang mengetahui hal itu, ya. Nah, oleh sebab itu maksudnya Pemda hadir nanti untuk memfasilitasi yang mudah untuk pelatihannya. Iya. Ya, dan nanti salah seorang yang akan memberikan sebagai pemateri itu adalah yang bersangkutan nanti, yang orang-orang yang ahli di bidangnya, di bidang itu ya, sehingga mereka betul-betul memiliki ilmu yang bisa langsung diterapkan di situ. Ini harapan kami ke depan. Dan ya terus terang saja, memang saya kan jarang berbicara terkait dengan kegiatan apa yang dilakukan sama teman-teman muda ini kan. Nah, karena memang kalau kita lihat dari sisi visi misi program kerja yang sering kami sampaikan di masyarakat itu adalah mensejahterakan masyarakat dari segala lini, ya, dari semua lini, dari mana mereka mencari sumber mata pencarian. Inilah sekarang Gen Z ini, inilah milenial ini, salah satunya dia di situ. Dan jangan mereka merasa ditinggalkan oleh saya. Tidak. Saya sudah punya pikiran ke depan untuk mereka. Tapi kan tidak serta-merta saya ngomong di mana-mana. Ya. Tapi karena Anda minta saya bertanya ke saya,
apa sih bagaimana perhatian Anda ke depan terkait dengan teman-teman milenial Gen Z ini dan teman muda-mudi misalnya di situ, ya ini saya akan perhatikan mereka, saya akan berikan mereka bantuan modal, ya, sesuai dengan kreasi-kreasi mereka, sesuai dengan keahlian yang mereka miliki, ya, terutama yang di digital marketing. Ya. Berarti selain bantuan modal juga pelatihan berkelanjutan harus di digital marketingnya. Harus dibarengi dengan itu, karena ini kita bicara teknologi, harus ada pelatihan-pelatihan juga secara berkelanjutan. Nah itu dia sahabat Opsi NTB, selain pelatihan digital marketing juga akan diberikan bantuan modal, dan juga mungkin sepantasnya kita bilang kan Pak Haji ya, bahwa stop mengatakan game itu aib sekarang, bahwa nanti Pemda akan merubah pandangan ibu-ibu atau masyarakat terkait dengan game ini, karena tidak jarang juga gamer ini dilombakan hingga internasional di sini Pak Haji. Tapi sayangnya sampai saat ini sih Pak Haji, sayangnya Pemda belum hadir untuk mengakomodir hal ini. Tapi syukurnya dan kabar baiknya, Iron Edwin hadir untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan ini. Iya, insya Allah itu salah satu program kami soalnya. Iya. Artinya nanti setelah Pak Haji naik, tidak menutup kemungkinan nanti atlet-atlet e-sport kita nanti bertarung di tingkat internasional. Oh iya, itu harapan kita. Ya. Oke, siap. Prestasi-prestasi itu kan. Makanya olahraga ke depan juga akan kita majukan seperti dulu ya. Tetap kita akan dorong ya, lebih-lebih tahun 2028 itu kan kita besok ponnya di sini kan. Oh iya. Ponnya di NTB itu. Jadi harus dari awal, ada masih waktu kita 2 tahun lebih untuk melakukan genjot ya, untuk melakukan genjot terhadap teman-teman muda ini ya, atlet-atlet kita ya, untuk bagaimana lebih banyak berlatih untuk menghadapi PON yang ada di NTB ini besok. Oke. Terima kasih Pak Haji. Saya rasa ini sudah penjelasannya sudah mantap, penjelasannya sudah apa istilahnya full terkait dengan artinya gini. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Maksudnya gini ya, untuk teman-teman milenial dan Gen Z, mulai sekarang jangan galau, jangan bimbang lagi terkait dengan visi misi dari calon bupati kita, lebih-lebih Iron Edwin, karena sekarang Iron Edwin hadir untuk anak muda atau milenial dan Gen Z. Bahasa sederhananya, Iron Edwin memanggil anak muda, milenial dan Gen Z untuk bersama berkreasi dan berprestasi. Gitu Pak Haji ya. Mungkin ada tambahan sebagai close. Jadi terima kasih Pak Yani ya. Saya sangat senang. Akhirnya apa yang sedang kami sembunyikan akhirnya kami buka ya, terkait dengan program-program untuk teman-teman milenial dan Gen Z ini. Dan itu sudah ada pada visi misi sebenarnya, tetapi tidak diuraikan secara detail di situ. Tapi selalu saya sampaikan di mana-mana bahwa mensejahterakan masyarakat dari semua umur, dari semua lini dan sebagainya itu adalah dilihat dari sumber mata pencaharian dan keahlian mereka. Itu yang selalu saya sampaikan. Detailnya ya beginilah kalau kita bicara Gen Z, kita bicara detail itu ya. Kita lakukan yang namanya pembinaan. Kita ingin menciptakan, kita ingin mencetak pembisnis muda. Mereka masih segar, mereka masih bertenaga, mereka masih energik ya, untuk melakukan yang namanya bisnis ini. Sehingga kami tidak ragukan. Makanya kami siap membantu modal pada mereka. Jadi, terima kasih teman-teman milenial, teman-teman Gen Z, tidak usah khawatir. Ya. Jangan galau lagi. Jangan galau lagi. Saya tetap akan memperhatikan teman-teman Gen Z dan milenial ya. Kemudian melakukan pembinaan-pembinaan agar Anda menjadi pemuda kedepannya yang berhasil, menjadi pembisnis muda, menjadi orang-orang yang cerdas ya. Jadi bermanfaat untuk daerah kita ini. Terima kasih Pak Yani atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji.